وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara ibadah yang agung adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan al-imanu nisfan. Iman itu terdiri atas dua, terbagi dua. Nisfus syukur wa nisfus sabar. Setengahnya adalah syukur, bersyukur, dan setengahnya adalah bersabar. Oleh karenanya Allah menggabungkan keduanya dalam beberapa ayat seperti firman-Nya, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi hambanya yang sabarin syakur, yang senantiasa bersabar ketika ditimpa musibah, dan syakur yang senantiasa bersyukur ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang selain dia beribadah kepada Allah dengan bersabar, hendaknya dia juga beribadah kepada Allah dengan bersyukur. Allah telah perintahkan para nabinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Hendaknya engkau beribadah kepada Allah semata dan hendaknya kau termasuk orang-orang yang bersyukur. Allah berkata kepada nabinya Musa alaihissalam, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin." Wahai Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau dengan menurunkan risalah bagimu dan berbicara dengan engkau, ambillah apa yang aku berikan kepadamu, wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau orang yang pandai bersyukur. Siapa yang bersyukur, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Allah mengatakan, wa sayajzillahu syakirin. Sungguh Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam ayat yang lain, wa sanajzis syakirin. Sungguh kami akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan balasannya apa. Allah hanya mengatakan, sungguh Allah akan berikan balasan bagi orang yang bersyukur. Ini salah satu metode dari Allah untuk menjelaskan pahalanya sangatlah banyak, sangatlah besar, sehingga tidak perlu disebutkan ganjarannya tersebut. Allah hanya cukup mengatakan, wa sayajzillahu syakirin. Sungguh Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Demikian juga siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku benar-benar akan berikan tambahan bagi kalian. Dan yang lebih utama lagi, siapa yang bersyukur tidak mungkin diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak bakalan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman, dan sungguhnya Allah adalah syakiran alima, yang maha memberi balasan yang banyak bagi amal yang sedikit, dan Allah maha mengetahui mana di antara hamba-hambanya yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin, bagaimana cara bersyukur yang benar? Bersyukur ibadah yang dilakukan dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh, al-jawarih. Adapun dengan hati, seorang caranya bersyukur kepada Allah, pertama dia mengakui bahwasanya segala nikmat yang dia rasakan semuanya dari Allah. Nikmat apapun dia tahu semuanya dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang kau rasakan, kesehatan, kecerdasan, kenyamanan, apapun nikmat yang kau rasakan, nikmat punya keluarga, punya anak, punya pekerjaan, punya tempat bernaung, ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan hatimu janganlah engkau merasa bahwasanya engkau memang pantas untuk mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Karena kapan seorang merasa dirinya, saya memang pantas, berhak untuk mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, maka dia tidak bersyukur. Dia merasa ini memang tugas Allah untuk memberikan nikmat kepadanya. Dan ini yang dikatakan oleh Qarun ketika dinasihati tentang nikmat-nikmat yang dia rasakan, dia berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sungguhnya aku diberikan nikmat-nikmat ini di antara tafsiran para ulama karena Allah tahu memang aku berhak mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Maka jangan seorang menyangka memang saya pantas. Sungguhnya dia tidak pantas. Apa yang ibadah yang dilakukan sangat sedikit dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka seorang selalu merasa apa yang Allah berikan kepadaku lebih daripada yang seharusnya. Dengan demikian maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan lisan.
adalah dia memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh alaihissalam dengan berkata, innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh alaihissalam adalah hamba yang pandai bersyukur. Ini adalah hal yang menakjubkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam kalau kita baca kisah dan ceritanya, sejarahnya, maka dia adalah seorang nabi yang penuh dengan ujian. Istrinya kafir, anaknya kafir, berdakwah selama 950 tahun, dihina dan ditentang oleh kaumnya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman kepadanya kecuali hanya sedikit. Dia berdakwah 950 tahun, yang beriman cuma sekitar 80 orang. Tetapi di tengah-tengah musibah yang menimpanya, ujian yang menerpanya, ternyata dia pandai bersyukur. Dia pandai bersyukur. Bahkan Allah bukan mengatakan dalam Al-Quran tentangnya, sungguhnya Nuh adalah hamba yang bersabar. Tapi Allah mengatakan, innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Di tengah-tengah musibah, penderitaan, ujian, dia tetap pandai bersyukur. Kalau kita baca buku tafsir, di antaranya tafsir At-Tabari, maka disebutkan kenapa Nuh alaihissalam dikatakan hamba yang pandai bersyukur. Karena Nuh alaihissalam setiap melakukan atau mendapat nikmat dia selalu muji Allah. Kalau dia pakai baju, dia mengatakan alhamdulillah. Seandainya Allah berkehendak, tentu aku tidak punya baju. Kalau dia makan, dia mengatakan alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak, tentu mungkin aku kelaparan. Kalau dia pakai sendal, dia mengatakan alhamdulillah. Kalau berkehendak, aku tidak punya sendal. Kalau dia buang hajat, dia mengatakan alhamdulillah. Kalau berkehendak, aku tidak bisa mengeluarkan hajatku. Dan demikian dia selalu memuji Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi idza akala al-aklata an yahmadaha 'alaihi." An yahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarbah an yahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba jika makan suatu makanan, dia muji Allah Subhanahu wa taala atas makanan tersebut. Dan jika dia minum suatu minuman, dia muji Allah atas minuman tersebut. Maka seringlah lisan kita memuji Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk bersyukur kepada Allah dengan lisan, menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah, bukan kepada sebab. Sebagian orang ketika sembuh dari penyakit dia mengatakan, kalau bukan dokter itu mungkin saya sudah meninggal dunia. Ini adalah bentuk syirik kecil, menyandarkan kenikmatan kepada sebab. Seharusnya kita berkata, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab dokter tersebut mungkin saya sudah meninggal. Toh yang menghadirkan dokter tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Toh yang menentukan kesembuhan dan kematian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang beradab, jangan dia menyandarkan kenikmatan kepada sebab, tapi dia sandarkan kepada Allah dengan berkata, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab dokter mungkin saya semakin parah penyakitnya. Sehingga dia menyandarkan nikmat kepada Allah. Allah berfirman, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Tafsir ayat ini disebutkan sekelompok orang naik kapal, kemudian dihadang dengan ombak yang sangat besar sehingga mereka khawatir akan tenggelam. Ternyata akhirnya nahkodanya ternyata pintar dalam membawa kapal tersebut. Akhirnya mereka selamat. Ketika mereka selamat, mereka berkata, kalau bukan karena nahkoda, tentu kita sudah tenggelam. Maka Allah tegur. Allah berkata, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, mereka diselamatkan, kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. Dengan apa? Dengan menyandarkan nikmat tersebut kepada nahkoda. Harusnya mereka berkata, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab nahkoda, mungkin kita sudah tenggelam. Begitulah cara bersyukur kepada Allah, dengan menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang berbahaya ketika seorang berhasil, dia menyandarkan nikmatnya kepada dirinya. Dia mengatakan, kalau bukan karena saya pintar, kalau bukan karena saya berusaha, kalau bukan karena dia kemudian menceritakan keberhasilannya, seakan-akan Allah tidak ada di keberhasilannya itu semua. Seakan-akan dialah yang menyebabkan seluruh keberhasilan. Atau dia menyertakan Allah dengan dirinya, seakan-akan keberhasilan ini akibat kerjasama antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kecerdasan yang berikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berikan juga Allah Subhanahu wa taala. Dan segala yang dia miliki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang berhasil, maka dia berkata, hadza min fadli rabbi. Ini semua dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman alaihissalam ketika anak buahnya berhasil menghadirkan singgasana Ratu Bilqis dari negeri Sabah sampai ke negeri Palestina, jaraknya mungkin hampir 2000 km dalam waktu sekejap, Nabi Sulaiman berkata,
hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani, untuk mengujiku, ashkuru am akfur, apakah saya bersyukur ataukah saya mengingkari nikmat tersebut. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Di antara bentuk syukur yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota tubuh. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan anggota tubuh dan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita? Maka kita gunakan untuk baca Al-Qur'an, kita gunakan untuk belajar, kita untuk melihat yang baik-baik. Bagaimana dengan lisan? Lisan kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, memuji Allah, untuk berketutur kata yang baik. Itu namanya kita bersyukur atas nikmat pandangan, nikmat mata, nikmat lisan. Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata dan lisan dan dua bibir? Itulah nikmat yang harus kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Wahai keluarga Daud, maksudnya Sulaiman, setelah Allah berikan dia berbagai macam kenikmatan, singgasana, kekayaan, kerajaan, kekuasaan, Allah berkata, i'malu, beramalah, ala Dawud syukra, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bohong orang mengatakan saya bersyukur, namun dia tidak menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bohong, dia dapat harta kemudian bilang saya bersyukur, sementara hartanya membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bersyukur, dia gunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka dia tidak bersyukur. Kalau orang bersyukur, dia semakin banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin kuat berzikir, dia semakin kuat salat malam, dia semakin sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasanya dia bersyukur, bahwasanya Allah yang memberikan ini semua. Ibarat seorang manusia, kalau dia diberi gaji sebulan saja 100 juta oleh seorang, dia selalu siap sedia jika dipanggil oleh sang bos. Kenapa dia rasa saya telah diberikan uang 100 juta setiap bulan? Sementara apa yang Allah berikan kepada kita lebih daripada itu. Setiap saat Allah berikan nikmat kepada kita dengan berbagai macam ragam nikmat. Tahukah kita bahwasanya kita sekarang dalam nikmat yang luar biasa? Nikmat kesehatan. Betapa banyak orang yang tidak sehat. Nikmat keamanan. Betapa banyak negeri-negeri yang tidak aman. Nikmat ketenteraman. Ya. Nikmat punya keluarga, punya istri. Masih banyak orang tidak punya keluarga. Nikmat punya anak. Nikmat punya tempat tinggal. Betapa banyak orang tidak punya tempat tinggal untuk bernaung. Itu baru nikmat-nikmat duniawi. Alhamdulillah kita masih bisa makan. Betapa banyak orang bingung mau makan apa. Masih banyak orang kelaparan. Belum lagi nikmat agama. Alhamdulillah kita solat Jumat pada hari ini. Alhamdulillah kita solat subuh. Alhamdulillah kita masih bisa beribadah. Betapa banyak orang lupa dengan akhiratnya. Maka ini nikmat semua. Kalau kita renungkan, mengharuskan kita untuk sering bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.